Inilah susunan kejadian yang dinubuatkan oleh firman tentang akhir zaman. Kita berada di titik yang paling kiri, yaitu masa kini. Setiap waktu, setiap saat, Yesus akan turun dari sorganya yang mulia untuk mengangkat orang-orang kudusnya. Gereja Perjanjian Baru akan menyongsong juru selamat dan Tuhannya di awan-awan. Tugas kita hanyalah waspada dan berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan saat dan waktunya. Tak seorang pun tahu di atas muka bumi ini. Tapi kalau itu terjadi, jangan sampai kita ketinggalan, seperti yang diperingatkan oleh Tuhan. 2 orang berjalan di ladang, yang satu ditinggal, yang satu diangkat. Setelah bumi ini absen, tidak ada lagi gereja Perjanjian Baru, maka seluruh dunia akan jatuh ke bawah kaki sang antikristus. Pemerintahannya dibatasi 7 tahun saja. Kalau tidak, seluruh bumi pasti akan musnah dan punah. Dan selama dunia berada di dalam pemerintahan sang antikristus dan nabi palsunya, Allah akan terus-menerus menghukum penduduk bumi ini karena hatinya jahat. Penghukuman Allah terdiri dari 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Di antaranya ada malapetaka, musibah, alam semesta, penyakit, perang, dan sebagainya. Tidak ada damai sejahtera di bumi. Lalu di penghujung tahun terakhir pemerintahan sang antikristus, Tuhan Yesus bersiap-siap untuk turun ke bumi, ke dunia bersama dengan orang-orang kudusnya. Itulah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan kali ini kedatangan Tuhan akan diketahui oleh seluruh dunia, seperti tidak sepasang mata pun yang akan kelewatan untuk melihat kedatangannya yang mulia. Dan Tuhan Yesus kali ini akan menginjakkan kaki di dunia. Langsung disambut perang oleh antikristus dan seluruh kroni-kroninya. Perang itu namanya Harmagedon, dan di dalam peperangan ini sang antikristus dan nabi palsu akan ditangkap hidup-hidup, dilempar ke dalam lautan api. Lalu bumi akan masuk ke dalam masa damai karena antikristus dan kerajaannya sudah diruntuhkan oleh Yesus. Tuhan Yesus beserta dengan orang-orang kudusnya akan mendirikan kerajaan 1000 tahun, milenium damai sejahtera, dan saat itu iblis ditangkap, dirantai, dan dicampakkan ke dalam jurang maut selama 1000 tahun lamanya, dan malaikat akan memegang anak kunci ke sana, sehingga pintu itu tidak bisa dibuka selama masa yang ditentukan. Karena absennya iblis, setan, dan roh-roh jahat, terjadi pemulihan alam semesta. Manusia yang lahir saat-saat itu, hidupnya akan lama sekali, hingga ratusan tahun, bahkan yang mati 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Bahkan anak kecil akan bermain dengan ular tedung dan singa. Akan terjadi dunia seperti zaman sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Di akhir pemerintahan 1000 tahun damai sejahtera, iblis akan sekali lagi dilepaskan atas seluruh dunia. Khususnya untuk populasi baru, mereka yang lahir di masa-masa 1000 tahun itu. Mereka yang belum teruji hatinya karena diselamatkan itu tidak bisa ikut-ikutan. Maka setan dilepaskan untuk sekali lagi memastikan bahwa orang membuat pilihan sengaja untuk mengikut Kristus. Dan barang siapa mengikut Tuhan, seperti kita hari ini diberi kuasa untuk menentang godaan. Tapi banyak manusia yang jatuh. Ketika iblis dilepaskan, dia mengerahkan begitu banyak populasi bumi. Terjadi perang yang terakhir. Inilah the final war, perang Gog dan Magog. Dan Tuhan sekali lagi membinasakan, menghancurkan semua orang-orang berdosa yang menentang firman-Nya. Lalu setelah itu, seluruh dunia akan ada skenario baru. Penghakiman terakhir didirikan pengadilan tahta putih di depan setiap orang yang mati maupun yang hidup. Semua akan dibangkitkan. Dan pada saat itu akan ada perbedaan dan pemisahan antara kambing dan domba. Satu sisi Tuhan akan berkata, "Enyah, kamu pembuat kejahatan." Ini berlaku untuk setiap manusia sejak Adam dan Hawa, di setiap zaman. Setiap orang akan diadili, dihakimi menurut perbuatannya di dalam kehidupannya. Lalu bagi orang-orang yang Tuhan usir dari hadiratnya itu, mereka dilempar kepada kematian kedua, yaitu lautan api, neraka yang kekal selama-lamanya. Dan kabar baiknya, setiap jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan sejak penciptaan, yaitu setiap manusia yang meresponi panggilannya sejak perjanjian lama hingga perjanjian baru, mereka akan mendengar Tuhan di tahtanya berkata, "Baik sekali perbuatanmu, masuklah dalam sukacita Bapa-Ku." Itulah sorga yang mulia. Sorga di kitab Wahyu
Definisinya begini, yakni langit dan bumi yang baru, sebuah tempat yang nyata, bahkan disebut sebagai Yerusalem baru pula. Itulah destiny atau tujuan akhir dari setiap orang percaya. Panggilan sorgawi menanti kita semua. Mari kita semuanya tetap setia kepada Yesus sampai pada akhirnya. Amin, puji Tuhan. Kitab Wahyu akhir zaman, hidup maksimal setiap hari. Kita memasuki Wahyu pasal yang ke-6, mari kita buka bersama-sama. Dan siapkan catatan di HP-nya juga bisa. Saudara, kalau ketinggalan salah satu saja dari seri ini, harap mengejar ketinggalannya. Tolong cari di Pustaka Raja Wali, bahannya jangan miss satupun, supaya kita tidak ketinggalan satupun nubuatan. Wahyu pasal 6, kita memasuki kepada ke-6 meterai pertama yang dibuka. Ayat 1 bunyinya, maka aku Yohanes di sini di Pulau Patmos, melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Yohanes di Pulau Patmos mendapatkan sebuah pewahyuan. Tadi pagi saya sampaikan di pasal 5, bagaimana ada kitab yang dimeterai 7 di tangan anak domba Allah. Tidak ada orang yang bisa buka kecuali yang layak, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang tahu nasib setiap kita, tahu apa yang terjadi dengan dunia. Nah, saya kasih sedikit overview dulu. Anda sudah lihat tadi apa yang terjadi sesuai dengan nubuatan secara kronologis. Dari hari ini yang tidak menentu, kapan Tuhan akan menjemput kita di awan-awan, bukan kedatangan Tuhan kedua kali yang kelihatan di dunia, tetapi gereja lenyap dari atas muka bumi. Rapture namanya, itu semuanya bukan ide manusia, itu bukan akal-akalan filsafat pengkhotbah, itu semuanya firman tertulis. Paulus pun mengatakan, in the blink of an eye, dalam sekejap mata, kita semua akan diubahkan. Ada sangkakala berbunyi, Yesus berkata, 2 orang berjalan bersama-sama, menggiling satu hilang. 2 orang diranjang, satu lenyap, satu tertinggal. Tentunya suami istri, kalau itu selingkuhan, 2-2 ketinggalan. Ya kan? Apalagi kalau pacaran, sama saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu semua kejadian kronologis sampai sorga. Nah, ada di sini di pasal 6, sekarang anak domba membuka meterai yang pertama segera di pasal ini. Nah, ketika kita diangkat, gereja perjanjian baru tidak ditemukan di atas muka bumi atau di dunia ini, dunia akan jatuh ke dalam tangan dan ke bawah kaki sang antikristus. Sejak hari itu mulai datanglah hari-hari penghukuman Allah. Karena orang yang ditinggal tentunya antara yang suam kuku atau mereka yang tidak sungguh-sungguh, dan yang pasti semua orang yang menentang firman Allah. Mereka yang tidak lahir baru. Atau mereka yang murtad dari jalan-jalan kebenaran. Nah, nanti hukuman Kristus di zaman antikristus atas dunia ini akan terbagi jadi 3 babak. Katakan 3 babak. Ya, 3 babak itu terdiri dari pertama-tama 7, akan ada 3 babak kali 7 ronde. Ronde atau ronde ya? Satu. Ronde ya, kalau ronde itu makanan kan. 3 babak kali 7 ronde. Jadi akan ada bam 21 pukulan. Tapi pukulan pertama cuma jab-jab biasa, sekalipun Tuhan marah, masuk zaman murka, tapi Tuhan itu masih merciful. Lihat ya, kalau Tuhan ngamuk itu gak pernah langsung kesumat. Karena itu dibagi jadi 3. Semakin selanjutnya akan semakin parah. Pertama ada yang namanya 7 meterai. Kita mau mulai memasuki hukuman-hukuman Allah atas dunia. Lalu ada 7 sangkakala dan kemudian 7 cawan. Kalau 7 cawan itu sudah parah. Itu sudah dekat akhirat. Kita mulai memasuki 7 meterai. Apa yang Anda akan baca dan saya akan baca di pasal 6 ini bukan nubuatan untuk kita hari ini. Kecuali kalau Anda ditinggal. Maka ini akan berlaku atas dirimu. Anda akan hidup untuk melihat ini. Jikalau belum mati tentunya, kalau ini terjadinya di dalam masa hidup kita, tahunan, puluhan tahun dari sekarang, atau bulan, atau hari ini.
Yang pasti jangan ada satu orang pun mencoba memprediksi kapan Yesus akan datang kembali. Nggak boleh itu. Ya kan? Nah, tapi meskipun demikian, hari ini saya coba untuk mengemas kitab Wahyu untuk bisa dapatkan nutrisi dalam bentuk aplikasi sehari-hari. Karena wahyu bukan hanya wahyu antikristus, wahyu ini wahyu Kristus. Wahyu bukan hanya untuk akhir zaman selalu dimulai dengan hari ini. Wahyu ini bukan hanya bicara tentang kejadian-kejadian nanti di dunia, tetapi wahyu ini firman Tuhan untuk kita secara pribadi. Karena itu saya yakin nanti saya jelaskan, sebentar saya akan bicara tentang nubuatannya, sebentar saya akan bicara aplikasi. Saya berdoa supaya Anda dapat sebanyak-banyak mungkin. Ketika Tuhan mulai buka meterai ini, Tuhan juga berbicara ke dalam kehidupan Anda. Ya, ada tiga babak, 7 ronde, 7 meterai, 7 sangkakala dan 7 cawan. Nanti minggu-minggu ke depan waktu kita sampai 7 cawan, Anda mengerti betapa Tuhan itu murah hati dan sabar, panjang sabar Dia ini. Tapi kita lihat sekarang meterai pertama ya, dibuka sama ada 7 meterai, pasal 6 ke 6 meterai akan dibahas. Dan aku melihat ayat 2, sesungguhnya, ini Yohanes melihat dalam penglihatan, ada seekor kuda putih, katakan kuda putih. Dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Dia pegang panah, ya, seperti pendekar pemanah Raja Wali. Lalu dia pakai sebuah mahkota, bak seorang raja. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ini pasti Yesus. Enggak, ini antikristus. Jangan ditipu bahwa semua yang putih pasti dari Tuhan. Enggak semua kebaikan itu dari Tuhan. Antikristus itu waktu muncul enggak langsung jahat loh. Dia baik dulu. Jangan lupa loh, manusia waktu makan buah terlarang, ya kan? Itu sisinya ada 2. Dia buah pengetahuan yang baik dulu sebelum buah pengetahuan yang jahat. Jadi jangan pernah di dalam hidup ini, yang penting gua baik kan, gak perlu dekat sama Tuhan. Kebaikan tidak menyelamatkan. Orang berdosa pun bisa berbuat baik. Antikristus pun bisa baik. Apalagi kalau ada maksud. Ya. Jangan pernah kita punya goal dalam hidup ini jadi orang baik, tapi jadi orang benar di mata Tuhan. Sebab orang benar pasti baik. Orang baik tidak tentu benar sama Tuhan. Carilah kebenaran. Makanya tidak pernah dikatakan carilah dulu kerajaan sorga dan kebaikannya. Carilah dulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Saya baik hati nih, Anda sakit pusing, kepala keliling, vertigo kayak migrain. Saya berbaik hati sebagai temanmu. Sebagai teman Anda, saya datang kasih Anda norit. Baik sih, tapi nggak benar. Tuhan itu enggak terkagum-kagum dengan kebaikan kita. Kebaikan tidak bisa menghapus dosa. Tahukah Anda, berikan pada Tuhan apa yang Tuhan kehendaki atas hidupmu. Bukan apa yang kau anggap itu baik untuk kau berikan. Abraham bisa saja berkata, aku jadi orang baik aja, kenapa kau minta Ishak? Tuhan bilang, aku minta Ishak putramu itu untuk dipersembahkan sebagai korban. Ketika Abraham percaya, itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Saya yakin Abraham itu bapak yang sangat baik, orangnya pasti baik. Tetapi orang yang benar itu, sebab orang benar pasti baik. Orang baik gak tentu benar. Jangan kaget loh ya, banyak orang baik berakhir binasa. Karena hatinya gak teruji. Saya nggak pernah nonton film gitu dan saya selalu condong untuk minta orang lain jangan nonton yang begituan. Apalagi anak-anak saya, Joker contohnya. Katanya itu orang baik yang berubah jadi jahat kan. Jadi baik itu bisa switch cepat jadi jahat. Orang jahat juga bisa baik loh kalau ada maunya. Makanya Tuhan tidak pernah kagum dengan kebaikan. Meskipun kebaikan itu juga salah satu buah Roh Kudus. Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Tapi itu sebagai berkat kita mengenal Tuhan, sebagai manifestasi ada Roh Kudus dalam diri kita. Jangan banggakan kebaikan sebagai penyembahan. Karena itu kalau kita datang ke gereja, goal kita adalah cari kehendak Tuhan. Katakan cari kehendak Tuhan. Apa yang benar yang Tuhan terapkan atas hidupmu, ikuti itu. Karena itu jangan kita merasa kalau semua yang baik itu dari Roh Kudus. Enggak tentu. Nah, by the way, kenapa ini disebut
kuda putih dengan penunggangnya, pakai panah, dengan sebuah mahkota, menipu sekali kan. Karena antikristus itu mirip Kristus. Tidak ada tertulis di Alkitab sih, tapi saya asumsi. Nah, saya jelaskan dengan fair kalau ini interpretasi. Saya yakin dia dari ras Yahudi. Saya tidak berkata bahwa Alkitab mengatakan demikian ya. Ini interpretasi saya. Karena untuk saya, untuk bisa seorang antikristus menyerupai Kristus, dia harus dari ras Kristus. Ya kan? Dan dia pasti, orang ini pertama kali muncul, dia muncul sebagai pemenang. Jadi Alkitab di sini menubuatkan ini kuda putih bukan Tuhan. Karena ini meterai hukuman. Tuhan belum muncul. Ini saat-saat di pasal 6 ini mulai saat-saat di mana antikristus memerintah. Ini 3,5 tahun pertama pemerintahannya dari 7 tahun total. 3,5 tahun pertama antikristus itu nunjukkan kebaikannya. Dia muncul sebagai pemenang. Jadi Alkitab menubuatkan di sini bahwa antikristus itu akan muncul sebagai juru selamat dunia. Bukan dari dosa tapi dari permasalahan bumi. Mungkinkah, meskipun Alkitab tidak secara spesifik mencatat, mungkinkah orang ini pemenang Nobel Prize? Karena itu tidak semua prize atau tidak semua kemenangan duniawi itu dari Tuhan. Mungkinkah orang ini tokoh? Saya nggak tahu, tapi yang pasti orang ini belum dimunculkan. Jadi jangan asumsi. Ada yang berkata, mungkinkah Presiden Amerika? Mungkinkah ini tokoh agama ini di dunia? Janganlah. Fokusnya ke Kristus. Jangan sembarangan. Percuma sih apapun yang kau duga, kemungkinan tidak akan nyata. Karena dia belum dimunculkan. Tapi dia akan menyelesaikan banyak persoalan dunia. Seperti terorisme. Itu banyak selesai di tangannya. Karena dia akan menjadi diktator utama. 3,5 tahun pertama, banyak orang genjatan senjata. Serahkan ke dia. Aneh, semua presiden sebelumnya khususnya Amerika, Inggris, apa segalanya mencoba untuk mendamaikan. Ada satu titik hotspot seluruh dunia yang bisa nanti mencetuskan perang dunia ketiga, yaitu di Timur Tengah. Semua gagal. Salaman Israel, Palestina, di antara negara Arab dan sebagainya. Semuanya hanya sebentar. Orang ini bisa menaklukkan semuanya itu. Bisa menaklukkan. Karena setan tidak terpecah-pecah. Ketika setan mengurapi antikristus, menyerahkan seluruh dunia ke tangannya. Orang ini manusia ya. Orang ini bukan iblis Lucifer. Orang ini orang. Dia bukan titisan, dia manusia. Ya, dan nanti diberikan semuanya ke dia. Seluruh dunia setan-setan jin kecil semuanya juga akan ikut sama dia. Sebab setan punya kerajaan tidak terpecah belah. Jadi jangan heran orang ini bisa menyelesaikan banyak masalah bukan karena Tuhan sertai dia. Tapi karena setan genjatan senjata. Mungkinkah dia selesaikan masalah penyakit dengan kepandaian? Karena manusia sekalipun jatuh, antikristus ini pun diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Jadi punya kepandaian, punya ilmu, ilmuwan. Mungkinkah akan ada serum-serum yang serum atau obat-obat yang akan bermunculan nanti menyelesaikan banyak penyakit? Mungkinkah tentang kelaparan, urusan politik di seluruh dunia ini, global warming? Tapi orang ini akan muncul sebagai pemenang dan merebut kemenangan. Seluruh dunia akan mengagumi dia dan memberikan rasa percaya. Bukan berarti seluruh dunia satu pemerintah, enggak. Tapi dia akan menjadi pemerintah dominan. Seluruh dunia akan bekerja sama dan tanda tangan dengan dia. Tapi saya sih tidak akan ada di sini. Kalau ini terjadinya dalam masa hidup kita diangkat sama Tuhan, saya sih tidak akan di sini. Jadi jangan lihat saya seperti siapa orangnya Pastor Philip, saya tidak akan lihat. Tolong nanti Anda yang beritahu kalau Anda ketinggalan. Ngomong sama kanan kirinya, I won't be here, saya tidak akan ada di sini. Antara saya sudah mati kalau ini belum terjadi di masa hidup kita, atau kalau ini terjadi, ku mau di sana. Saya tidak mau di sini. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Loh, saya ngomong gini bukan berarti mau lari loh ya, kita takut mati. Enggak loh ya. Enggak loh. Kita bisa mati untuk Kristus hari ini kok. Ngapain tunggu antikristus? Yang penting kita setia sampai mati pada Tuhan Yesus. Taat, setia sampai pada akhirnya. Tapi saya percaya kan ada perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Akan ada early bird blessing. Berkat bagi orang yang sungguh-sungguh sekarang. Tuhan pasti membuat perbedaan. Ya, sekarang kita lihat materai kedua. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua. Materai pertama kan kuda putih dengan penunggangnya. Materai kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Dan majulah seekor kuda lain, kali ini seekor kuda merah.
Setelah putih sekarang merah. Merah padam. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh. Dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Yang kedua, langsung putih itu disusul merah. Merah padam lagi. Dan penunggang kuda itu diberi kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas muka bumi. Sehingga orang rela saling bunuh. Oke? Tahukah berkat terbesar manusia di dunia boleh punya? Itu bukan harta, uang, koleksi, teman. Tapi damai sejahtera. When you lose your peace, you lose your sanity. Waktu engkau dan aku, waktu kita kehilangan damai sejahtera, kita mulai gila. Sekarang belum, apa ini corona? Tidak ada artinya, jangan khawatir lah ya. Ada banyak penyakit lain lebih serius. Siapa bilang corona akan membunuhmu? Kanker bisa. Tapi zaman ini sekarang, lihat kalau orang mulai kehilangan damai sejahtera. Jangan tunduk kepada roh antikristus. Antikristusnya belum muncul. Rohnya sudah keliaran di 1 Yohanes dikatakan. Buktinya kalau roh antikristus sudah menguasai udara di dunia ini, maksudnya di dunia sekuler orang tidak percaya. Lebih gampang mana? Berdoa waktu mau makan di depan banyak orang atau nggak berdoa? Lebih gampang nggak berdoa. Kalau mau berdoa itu rasanya ada tekanan. Anda bisa rasa nggak? Ini bukan kerasa-kerasaan. Saya ngomong sesuatu yang subjektif. Kalau kita merem ini, tutup mata. Mau doa sebelum makan itu aja belum diganggu sama waiternya. Yang nggak ngerti. Padahal sudah tahu semua orang merem masih diajak bicara. Pak, salmonnya sudah datang. Sampai kadang-kadang doa pun salah. Tuhan Yesus terima kasih Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus. Makanan minuman ini dan semoga Tuhan Yesus selalu mengurapi. Salmonnya sudah datang. Mengurapi salmon. Aduh. Kalau itu nggak apa-apa lah. Distraction namanya gangguan. Tapi kerasa nggak? Merem doa itu lebih susah. Kayak seperti waktu kita tutup mata itu kayak ada yang neken kita melawan kalau kita itu mau berdoa. Kerasa enggak? Rasanya kayak perasaan interpretasi kita terjemahkan sebagai rasa malu lah, sungkan. Enggak loh. Itu roh-roh di udara. Lebih gampang mana zaman ini berdoa dan tidak berdoa? Lebih gampang mana percaya dengan tidak percaya? Lebih gampang mana murtad atau maju? Jawab sendiri. Dan sekarang ini roh antikristus sudah di mana-mana. Saya coba pakai kesempatan ini bicara tentang yang kita hadapi hari-hari ini. Corona contohnya. Ketika orang hilang damai sejahtera, orang bisa menggila di supermarket loh. Sekarang belum sampai taraf bunuh-membunuh saya tahu. Saya tahu anak saya kan sekolah di Amerika. Orang di sana itu rebutan di supermarket dia lihat. Berkelahi, bertengkar, adu mulut, kalau perlu adu jotos, rebutan tisu. Karena orang Amerika tidak tahu pakai air, paham maksud saya. Ini bukan tisu wajah, ini tisu pipi bawah. Nggak ngerti ya, sudah. Ini tisu toilet saudara, tisu gulung itu. Mereka berantem. Kalau orang kehilangan damai sejahtera, mereka akan rebutan. I believe mereka akan berani membunuh. Belum di taraf itu. Kenapa kok dunia belum sampai ke taraf sana? Karena masih ada gereja Tuhan. Karena itu gereja Tuhan, tidak boleh panik. Nah kalau garam kehilangan keasinannya dengan apa digarami? Kita ini pembawa damai. Kaki kita coba lihat. Kalau Anda ditanya secara rohani, size sepatumu apa? Size kita satu. Sizeku adalah kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Apa gunanya sepatunya itu damai sejahtera kalau orangnya tidak? Kalau sepatunya aja damai, hatinya apalagi gereja harus tenang, gereja tidak boleh panik. Ini hanyalah ujian iman sebelum Tuhan datang. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Loh, kalau saya ngomong begini, kita tidak melakukan precaution, kita ceroboh, kita sembarangan. Salah loh kita. Area hikmat jangan ceroboh, seperti saya katakan tadi. Tapi kalau sudah masuk area iman, hikmat sudah tidak relevan. Kita jangan pelin-pelan. Jangan hidup dalam ketakutan. Damai sejahteramu itu lebih berharga dari apapun. Pertahankan, jangan hilang. Dunia membutuhkan itu daripadamu, dari Anda. Akan ada zaman itu nanti, udah ada gereja. Ini saya ngomong back and forth ya. Sebentar saya ngomong di zaman antikristus, sebentar saya ngomong di zaman hari ini. Toh kita membahas Wahyu,
dengan tujuan untuk mendapat aplikasi sehari-hari. Jadi izinkan saya sebentar bicara tentang fakta nubuatan ini, sebentar aplikasi untuk kita. Zaman itu nanti orang akan panik loh. Mereka sampai taraf saling membunuh. Karena pada waktu itu damai sejahtera diambil. Ada satu masa damai itu diambil. Tapi masa ini tidak akan terjadi di 3,5 tahun pertama zaman Antikristus. Zaman Antikristus pertama itu damai palsu. Semua orang berkata teroris selesai, ini selesai. Mereka senang, prosper. 3,5 tahun berikutnya, karena dibagi dua pemerintahannya. 3,5 tahun berikutnya itu kuda merah mulai muncul. Pertama kali 3,5 tahun pertama, the first half, semester 1, Antikristus itu merintis karirnya. Bagus. Tapi ketika buah pengetahuan yang baik itu mulai kadaluarsa, kelihatan warna aslinya merah padam. Pada saat itu, buah pengetahuan yang buruk mulai akan bermunculan. Dan damai sejahtera mulai diambil, mulai kerasa resah, dari bumi damai mulai hilang. Dan orang mulai berebut makanan, kebutuhan pokok, tisu bahkan. Jangan heran pada zaman itu, demi tisu seseorang akan membunuh. I don't want to live during those days here on earth. Saya tidak mau hidup pada zaman itu di sini. Kalau Tuhan datang, saya mau diangkat. Saya tidak mau ketinggalan. Jadi tolong kalau ada yang ketinggalan, jangan telepon operator gereja GMS SCC. Sebab operator kami pun dipenuhi Roh Kudus. Kami semua akan diangkat. Kalau Anda telepon saya, sekretaris saya yang angkat. Veronica namanya. This is Veronica, bukan yang ngerti maksudnya kan? Bukan sekretaris sungguhan. Itu answering machine. Bapak, Ibu, Saudara, ini yang akan terjadi dengan dunia. Karena itu kalau kita diuji iman kita dengan sesuatu yang sifatnya TK, jangan panik please. Kemarin saya pergi ke supermarket loh, sampai pindah supermarket. Cari supermarket terpencil di pulau mana. Semua orang tuh rebutan, enggak apa-apa, tenang aja, sabar. Sana kurang tisu, telepon saya tak kasih. Nanti kalau saya kurang apa, nanti saya juga minta Anda. Selama ada gereja, selalu ada orang yang peduli dengan kehidupan Anda. Kita tidak bisa kelaparan, kita tidak bisa tanpa tisu punya. Kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Gereja itu pemerintahan Allah. Mata uangnya tidak tentu uang. Sekalipun dalam sistem dunia normal, kalau dalam kehidupan normal, sistemnya nilai tukarnya adalah uang. Saya ajari kita untuk saling menghargai waktu dengan uang yang kita beri, dan dengan itu kita beli atau kita jual, orang membayar. Kita belajar menghargai waktu sama satu sama lain dengan currency atau nilai tukar yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Tapi kalau di masa darurat, trust me, kalau sampai orang membunuh karena tisu, Anda telepon anggota CG yang lain, lu punya tisu enggak mungkin enggak dikirim sendiri ke rumah Anda. Pada saat itu nilai tukarnya adalah kasih. Tuhan punya satu pemerintahan lebih tinggi. Relationship namanya, hubungan. Berbahagialah orang ketika mengalami ujian iman gini, kan kita diajari oleh Corona. Corona ini guru yang sangat bagus menurut saya. Kita diajari touch itu berharga. Kita diajari gereja itu dibutuhkan. Ya kan? Perbedaan, kita diajari juga yang namanya hubungan. Kita diajari, oh ternyata kita tidak pegang kendali. Punya uang tidak tentu bisa beli. I think this is good. Apakah ini sekarang Pastor Philip, seperti Corona ini sekarang berarti kedatangan Tuhan kedua kali? Belum lah ya. Ini baru saja tanda-tanda bersalin. Ini bukan, tidak ada artinya. Peperangan desas-desus bukan berarti akhirnya telah tiba, kata Yesus. Yesus bilang sama murid-muridnya, tapi itu adalah salah satu daripada wujud dunia ini menuju kemana. Bapak, Ibu, Saudara, I'm happy that I live, I'm living, saya hidup di zaman ini. Untuk melihat semua fenomenal ini. Saya bangga dan bahagia, saya bisa jaga damai sejahtera. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, pikiranku, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapanmu, mulia, suci pada kedatanganmu. Hosana
Hosana, Maranatha, datanglah Tuhan, datanglah Tuhan Yesus. Kalau tolong mengangkat, jangan lupa. Haleluya, amin. Kita lihat ayat 5. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam. Udah putih, merah padam, sekarang kuda hitam. Dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata. Jadi ya, orang yang menunggang itu pegang timbangan di tangannya. Ini mungkin sionya Libra. Ininya ya. Ada seekor kuda hitam yang penunggangnya pegang timbangan. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu. Keempat makhluk ini adalah malaikat-malaikat di sorga. Dia berkata, secupak gandum sedinar. Dan 3 cupak jelai sedinar. Tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dunia kan gonjang-ganjing. Ekonomi akan senantiasa resesi. Tapi akan ada Goshen atau akan ada keluputan pada orang-orang yang takut akan Tuhan. Justru kalau hatimu cinta akan uang, uang akan lenyap dari hidupmu. Atau lebih tepatnya, uang akan melenyapkan hidupmu. Buat apa seseorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Nanti kita akan lihat di ujung hidup kita menyesal kalau kita sebelum meninggal dunia atau Tuhan datang. Ternyata selama ini yang terbaik dalam hidup ini yang for free, yang money tidak bisa beli, demi mengejar itu, you forfeit them. Anda telah menyangkali itu. Nah, saya nak berkata, Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus, kita pakai baju putih, naik di sotoh rumah, kita menunggu kedatangan Tuhan. Jangan-jangan kita adalah hamba yang dikatakan nanti, enyahlah kamu adalah hamba yang jahat, malas lagi. Talenta 1 disembunyikan di dalam tanah atau di belakang pintu. Jangan, hidup itu normal saja, kelola. Uang itu bisa jadi hamba yang sangat baik loh. Dia tuan yang jahat. Kita harus pakai uang lah, kalau kita pakai tukang mau bayar dia pakai apa? Pakai pujian, bagus loh Pak, datang lagi besok ya. Bisa dibunuh bukan karena tisu. Karena Anda tidak membayar orang itu. Uang itu perlu. Itulah sebabnya kenapa gereja juga mengelola persembahan. Persepuluhan itu yang makan bukan Tuhan. Semua hamba-hamba Tuhan ini digaji tetap. Termasuk saya. Sesuai dengan apa yang lumrah, yang pasti, yang baik. Sesuai dengan takaran, itu semua ada rumusnya. Semua ada penjaganya. Harun dari full timer, Hur dari pengusaha-pengusaha yang dipercaya sebagai bendahara-bendahara di gereja. Ya, kita semuanya membutuhkan uang untuk kehidupan, untuk hidup. Tetapi sebenarnya perpuluhan persembahan dikelola itu untuk bisa kita itu melakukan perkara-perkara bukan cuma yang menyenangkan Tuhan, tapi yang berdampak sifatnya kekal. Baik yang sebatas memberi makan, tidak tentu menuntun orang ke sorga, sampai kepada penginjilan perintisan gereja. Semua itu ditata dengan transparan. Dengan tujuan supaya kita ini bisa, bukan cuma asal dirikan gereja, tahun 2030 300 gereja berdiri itu supaya betul-betul ada hamba-hamba Tuhan. Yang sebenarnya mereka sangat qualified untuk kerja di dunia, di sekuler. Mereka bisa dapat jabatan atau bahkan bisa punya bisnis sendiri. Tapi kita mau mendukung mereka agar mereka bisa sepenuh waktu memberikan diri untuk jemaat dan jiwa-jiwa. Semoga dengan gereja-gereja yang didirikan ini banyak orang menerima Yesus. Banyak anak muda mau bunuh diri tidak jadi, keluarga mau cerai tidak jadi. Banyak sekali orang-orang yang kena narkoba dilepaskan. Orang-orang jadi kenal Tuhan, dari orang jahat jadi orang yang cari firman. Keuangan itu perlu dan penting sekali. Kenapa Tuhan membuat umatnya tidak resesi? Kalau Anda mengalami resesi, jangan percaya Injil kemakmuran. Tidak boleh gereja memanipulasi, sini kasih duitmu, nanti Tuhan kembalikan berkali lipat ganda. Harus ada pengajaran, tidak boleh diiming-imingi. Kenapa umat Tuhan tidak boleh resesi? Karena umat Tuhanlah keuangannya. Keuangan umat Tuhan itulah perbendaharaan ke sorga. Untuk kita bisa melakukan perkara-perkara yang berguna. Saya sedih waktu saya pergi ke Disney beberapa waktu yang lalu. Ditutup 1 jam lebih early.
Kenapa? Tiba-tiba rainbow semuanya adalah pelangi. Ternyata di situ perempuan cium perempuan, laki kumis ketemu kumis. Kita semua pergi, saya dengan senang hati pergi, tidak usah diusir. Karena akan ditutup lebih pagi, karena seluruh California sedang merayakan LGBT. Nah, uang semua yang kita belikan untuk Mickey, ternyata ujungnya ke sini, ke situ. Saya tidak berkata kita jangan ke Disney. Ya kalau anak Anda kalau dapat kesempatan pergi ke sana, why not sih? Nggak usah mikir terlalu jauh, nanti ke LGBT. Udahlah, naik saja itu roller coasternya. Nggak usah mikir uangnya kemana, masuk bayar karcisnya. Enjoy waktu dengan keluarga. Nggak semua orang bisa sih. Kalau Disney nggak bisa, di Surabaya juga ada. THR namanya. Apa namanya? Iya, taman whatever. Sama aja, yang penting kan keluarganya. Ngapain di Disney, saya pernah lihat di Disney, suami istri cekcok, lalu berkata, kita pulang. Ngapain? Yang penting happy. Ngomong kanan kirinya, yang penting happy bro. Ya, tapi yang pasti keuangan gereja tidak akan berakhir di LGBT. Saya kasih contoh yang paling ekstrim. Kecuali gereja itu murtad. Kita pasti keuangan ke arah memberitakan Injil supaya LGBT mentas. Supaya mereka tidak binasa karena tidak cungkil mata. Karena itu gereja tidak boleh resesi. Jemaat tidak boleh resesi. Kalau Anda masih resesi, jangan percaya Injil kemakmuran. Percayalah firman, belajarlah apa yang baik dan benar. Saya kok yakin kalau Anda tahu kebenaran, kebenaran itu sendiri tidak Anda minta akan memerdekakan Anda. Kasih tepuk tangan. Tuh Tuhan. Namanya kemerdekaan itu juga kemerdekaan finansial. Nah di sini dinubuatkan resesi akan parah di dunia. Di zaman antikristus 3,5 tahun kedua, semester 2, secupak gandum sedinar, bukan ukuran nasi karena ini Timur Tengah. Ini kan juga melihatnya di daerah Turki, Yunani sana. Mereka pakai gandum karena mereka makan roti. Secupak gandum itu 1 liter, secupak itu 1 liter. 1 liter gandum itu harganya sedinar. Sedinar itu harga upahan sehari. Jadi mereka untuk bisa makan makanan pokok mereka itu harus kerja seharian untuk makan, untuk punya beras. Belum lauk pauknya. Jadi memang kelihatannya di zaman 3,5 tahun kedua, Tuhan mulai mengutuki ekonomi dunia seperti belum pernah terjadi. Kalau jangan heran hari ini ekonomi dunia itu akan terus sebentar naik begini, anjlok lagi. Jadi akan terus gini terus. Akan resesi. Jangan Anda kecewa lalu jual bisnis Anda. Jangan. Klaim janji Tuhan dan berkata, jangan serakah, jangan hatinya itu syarat ingin kaya. Orang yang syarat ingin kaya malah mencuri. Orang yang syarat ingin bekerja justru jadi kaya. Sebab Alkitab mengatakan tangan rajin membuat kaya, tangan malas mencuri roti. Saya yakin kalau Anda masuk ke dalam kantor Anda dengan hati benar, dengan pengajaran di dada, Anda berdoa dan berkata, please bless my business. Please bless, berkati tokoku. Tuhan itu pasti kirimkan gagak-gagaknya. Amin Bapak Ibu Saudara. Umat Tuhan tidak boleh resesi karena keuangan anak-anak Tuhan itu mengerjakan kebenaran. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Praise the Lord. Secupak gandum sedinar. Kasihan loh, akan terjadi resesi parah. 3 cupak jelai sedinar. Jelai lebih murah, ya kan? Tapi jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Tunggu dulu, 3,5 pertama itu resesi ketika pertama kali terjadi dengan paling parah sepanjang sejarah dunia. Dari sejak Great Depression waktu di barat, di Amerika, atau depresi besar secara perekonomian hancur semuanya. Dunia kan bangkit lagi. Kali ini tak akan bangkit-bangkit. Jadi karena itu kalau Anda investasi demi perkara duniawi, let me warn you. Kalau orang yang menumpuk harta hanya demi dirinya, let me warn you, it goes nowhere. Pada ujungnya, itu akan berakhir di kaki antikristus. He's gonna waste all your money. Antikristus ini akan membuat tindakan apa saya tidak tahu, tindakan gila seperti apa, tapi dia membuat secupak gandum pada saat itu menjadi sedinar. Juga karena perang sih, karena penyakit. Lihat sekarang, mulai dengan corona, ini simple aja, ini hanya ujian iman. Mulai dengan corona, sekarang ini bukan lagi pandemik penyakit. Sekarang jadi pandemik ekonomi. Berapa banyak bisnis sekarang jadi macet karena itu. Coba lihat, semua orang kayak mandek.
Makanya bersyukur orang yang menerapkan ekonomi kerajaan sorga dari dulu. Orang yang belajar memberi, belajar menabung, yang sekarang yang pegang uang, itu yang lebih aman kayaknya. Pandemik ini bukan epidemik penyakit ternyata, bukan cuma virus. Virus loh. Bayangin pernah, lucu nggak? Lucu yang nggak tertawa sih sebenarnya. Bisnis dihancurkan sama flu. Kalau zaman dulu, kita adakan kebaktian mujizat. Pastor, ini sembuh. Dari apa? Dari flu. Semua ketawa. Sekarang flu ditakuti lebih dari kanker. Ternyata kita tahu kan, mujizat itu tidak ada penyakit besar, penyakit kecil kan. Mujizat adalah mujizat. Dan Anda tahu sekarang, sesuatu sifatnya virus bisa paranoid seluruh dunia, semua bisnis. Stok paling lemah sepanjang Pak, dari sejak tahun berapa? Resesi. Saya tidak takut-takuti. Mari kita percaya, anak-anak Tuhan tidak bisa resesi kalau kita ada pengajaran dalam hati kita, Tuhan yang jaga. Praise the Lord, amin. Amin ya, saya yakin itu. Nah, pada saat itu akan, tapi ya gini, kalau kita baca secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, akan terjadi resesi terburuk, tapi resesi itu nanti di zaman antikristus pertama-tama akan pukul ekonomi lemah. Karena dikatakan di sini, jangan rusakkan minyak dan anggur. Biasanya keluarga yang mapan, yang berada, yang bisa punya minyak, kalau makan roti itu nggak keringan. Ada minyak olive oilnya, minyak zaitunnya ditotol-totol gitu enak. Minyak zaitunnya pun rasanya macam-macam, ada yang kasih mint dan sebagainya. Ya kan? Ini jangan rusakkan kaviar gitulah, jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Anggur, mereka semua minum air bersih boro-boro kalau ada. Ini minum wine. Jadi malaikat berkata waktu itu, ekonomi lemah akan terpukul dulu. Ekonomi kuat nanti. Jadi belum sampai ke konglomerat. Tapi konglomerat tantangannya beda sih. Tantangannya 666. Nanti di zaman itu lain. Tantangannya 666. Sebenarnya kita semua itu cuma rebutan angka kok. Kertas itu kan cuma wujudnya. Apalagi sekarang cashless society. Tit! Di China dari dulu. Tit! Langsung berkurang nomornya. Sebenarnya loh, semua itu kan nomor. Makanya sekarang ini semua orang kan dinomerin. Saya dengan satu orang berdiri. Kalah pamor kenapa? Karena kalah nomor. Nomorku digitnya 6 jutaan. Aku cuma punya 9 juta. Seluruh hartaku digabung jadi 9 juta. Itu pun belum potong hutangnya. Yang sana digitnya sudah 9 miliar. Perbedaan antara satu dengan yang lain, cara berdiri, cuma beda angka. Karena itu jangan pernah Anda dan saya sombong karena angka, minder karena angka. It's just number. Nanti pada saatnya itu, 666 kan begitu berkuasa 666 ini, ya, semua angka kan berakhir di dia sih. Semua angka. Paham maksud saya? Orang-orang ini untuk mau berbisnis harus ikuti caranya pada waktu itu. 666 menerapkan segala sesuatu. Kalau enggak, gampang lah sebagai diktator. Ku hapuskan angkamu di bank tertentu. Tak nolkan mau. Mati enggak? Berapa orang kan lompat dari atas tingkat 10 terjun hanya karena nomornya dinolkan. Padahal istri anak masih ada di sisi kiri kanan. Pernah dengar enggak? Orang kalah saham. Ya sebenarnya jangan spekulasi kalau saya sarankan loh ya. Kalau sana berlebih-lebih uang ya silakan mau spekulan. Tapi kalau enggak jangan masukkan mata pencarian di hal-hal yang enggak menentu. Apalagi kalau untuk profit taking. Ada orang yang langsung ambil. Langsung lompat. Bunuh diri, gantung diri. Saya kira cuma lagu-lagu zaman kita kecil. Aku sedih, duduk sendiri, ambil tali mau bunuh diri. Beberapa orang lakukan sungguhan. Lompat. Sebenarnya kalau orang itu sudah nasi jadi bubur, saya mau ngasih nasihat begini, yang kamu hilang cuma angka. Besok kamu masih bisa makan, masih ada rumah kemurahan, rumah roti belum pergi, Bethlehem masih di sini, gereja masih akan menjagaimu. Pasti ada saudara seiman yang peduli, selama kamu masih ada anak dan istri. Tapi ada orang yang rela loh untuk lompat. Padahal cuma angka di handphonenya berubah. Dari berapa tinggal berapa. The world will be crazy over numbers. No. Sekarang mulai crazy over numbers.
Jangan kerja untuk gitu. Saya ngomong gini bukan untuk membuat Anda lemah motivasi untuk bekerja. Tapi justru memberi Anda punya pekerjaan sebuah tujuan yang lebih tinggi. Selama ada, kelolalah, bahagiakan orang tuamu. Angka itu kalau bisa diambil berapa jumlah untuk nyenangkan papa mama. Wow, worth it, sudah. Belanin. Kalau bisa buat seluruh keluarga, kalau ada kelebihan. Kalau angka itu bisa berbuat sesuatu yang bermakna untuk orang lain, gak tentu harus masuk surga. Saya bisa berbagi rasanya orang itu lapar, mereka gak mikir surga, mereka mikir makan aja. Gak bisa, saya kasih. Buat hati kita ada satu sukacita yang gak bisa dibeli dengan harta, do it. Lakukan itu. Apalagi kalau sesuatu yang sifatnya kekal. Apa berarti kita kasih semua uang kita ke gereja, ke pelayanan? Ya enggak. Terus setelah kita kasih, kita minta roti keturunan kita jadi pengemis, ya salah sendiri. Kelola dengan tujuan yang lebih tinggi. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Dari sini kita tahu apa saja yang terjadi nanti supaya kita bisa maksimalkan sehari-hari. When God blesses you with wealth, kalau Tuhan memberkati Anda dengan harta, it's never for you. It's never for you. Itu selalu pertama-tama for your family, untuk keluarga Anda. Itu selalu juga untuk perkara-perkara Allah dalam kehidupanmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Ayat ke-7. Orang kaya nanti akan berhadapan dengan 666. Nah, kalau saya lihat ini bukannya yes, kasihan yang ekonomi lemah. Ekonomi lemah cuma mikir gimana bayar sedinar. Ekonomi kuat akan berpikir mati aku. Dia mikir, orang ekonomi lemah mikir gimana bayar sedinar. Ekonomi kuat berkata gimana pertahankan miliar. Ya apa caranya? Gampang. Tit. Udah itu aja. Jalan kok miliarnya. Untungnya, tapi Pastor Philip itu akan terjadi sekarang enggak? Enggak bisa terjadi sekarang. Mau dipasang dimanapun infeksi sekarang, gara-gara gereja Tuhan. Enggak bisa. Kita enggak bisa ditodong di titik itu. Gara-gara gereja Tuhan, Tuhan masih pelihara kita, termasuk ekonomi kita, ekonomi dunia, gara-gara gereja. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Karena itu kalau sampai anak-anak Tuhan rebutan tisu berantem kalau di Amerika dan begitu malu-maluin. Belum apa-apa ditunduk sama roh antikristus. Kita enggak usah begitu, kita ini punya wibawa, kita ini anak-anak Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat ayat 7. Aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Dan orang yang menungganginya bernama Maut dan kerajaan Maut mengikutinya. Oke, ini adalah kuda keempat, meterai keempat, ada kuda setelah tadi hitamnya muncul, sebelumnya merah padam dan putih, sekarang kuda ini hijau kuning. Hijau kuning, ya, kayak loreng-loreng gitu, kayak tentara kali. Orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan Maut mengikutinya. Jadi penunggangnya ada dua, Maut dan kerajaan Maut. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi, katakan 1/4. Untuk membunuh dengan pedang, satu dengan pedang, lalu dengan kelaparan, lalu dengan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Oke, kita lihat sekarang meterai yang keempat. Meterai keempat ini seekor kuda hijau kuning yang menunggangi Maut dan kerajaan Maut. Dan 1/4 bumi mati bukan karena satu alasan, 1/4 bumi mati karena beberapa alasan, beberapa kejadian. Salah satunya perang, yaitu dengan pedang. Lalu dengan kelaparan. Kelaparan itu bisa terjadi enggak? Saya heran seperti zaman-zaman ini bagus sekali. Waktu saya mau ajarkan wahyu belum tahu bahwa akan ada corona terjadi. Ini sebenarnya kayak seperti apa ya? Seperti ini bahkan bukan wujud sesungguhnya. Ini cuma sedikit sentilan ujian iman tapi pandemik seluruh dunia. Jadi kelaparan itu orang mulai merasakan. Dari keluarga kaya atau miskin semuanya antri supermarket, saya katakan tadi semua beli, kumpulkan sebanyak mungkin makanan. Seperti seolah-olah takut lapar nanti. Ya, jadi saya beritahu bahwa nanti kejadiannya waktu di zaman antikristus 3,5 tahun kedua, kelaparan akan sungguh-sungguh lapar pada waktu itu. Karena makanan akan banyak gagal. Kelaparan dan sampar. Lalu ada karena pedang, karena lapar, karena sampar. Jadi ada perang, ada starvation, ya, ada kelaparan, dan juga ada penyakit wabah.
Dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi, ini akan ada yang namanya binatang buas, kan kita pikirannya langsung bonbin, krokodil. Sekarang yang buas-buas itu malah justru bentuknya mikroba yang nggak kelihatan. Ya, binatang buas di sini, kata binatang buas bukanlah binatang-binatang lumrah. Pada zaman antikristus nanti, di 3,5 tahun kedua, akan terjadi penghakiman Allah. Nah, mari kita pelajari sesuatu tentang sifat sebuah penghakiman. Apakah sifat punishment? The judgment of God rarely stands alone. Saya kasih bahasa Inggrisnya dulu. Penghukuman Allah itu jarang berdiri sendiri, selalu seri dan korelasi. Tidak ada penghukuman itu cuma satu biji. Dia selalu satu menuntun kepada berikutnya. Ketika pedang terjadi, perang, contohnya saya kasih contoh perang. Lalu terjadi bunuh-bunuhan. Tahun 2011 salah satu milestone dunia, salah satu kejadian yang mencengangkan yang mengubah semua aviation. Semua terbangan. Zaman dulu gak seketat itu. Sekarang pun mereka mau tahu apa isi sepatu. Sabuk pun copot. Semua berubah dari 911. Itu mengubah segala sesuatu, imigrasi dan sebagainya. Right? Tapi tidak pernah menyangka kan, di Amerika 5.000 orang bisa mati. Dalam satu sekejap. Kasihan, luar biasa, jahanam yang berbuat begitu. Mau matinya, yang mau bunuh orang di Iran kayak, mau bunuh orang di Amerika, manusia itu berharga. Anda jangan kaget. Perang nanti yang di zaman antikristus, ketika gereja sudah absen, nurani tidak ada, 10 perintah Allah tak berlaku. Bapak Ibu Saudara, perang saat itu akan membunuh bukan 1/4 penghuni dunia, banyak. Dan kalau berjatuhan mayat, nguburnya di mana? Akan terjadi wabah. Jadi pembunuhan manusia dan mayat yang bergelimpangan akan berujung kuman. Karena itu tidak heran dari pedang keluar kelaparan. Akan terjadi banyak musibah dan berujung kepada penyakit sampar dan binatang-binatang buas yang di bumi. Jadi di total nanti kematiannya 1/4 dunia dari populasi dunia minus yang sudah diangkat ke sorga, yaitu gereja perjanjian baru. Saya tunjukkan dulu kejelasan apa yang terjadi, lalu gimana kita ambil aplikasi maksimal untuk hari-hari ini. Kita belum tidak memasukin itu dalam nama Yesus, jangan sampai satu pun. Kenapa saya sampaikan firman kayak gini kepada jemaat, minimal jemaat gereja Mawar Sharon yang di bawah pengawasan kami, pengembalaan kami. Saya berdoa jikalau kedatangan Tuhan tiba, tak satu pun jemaat ketinggalan. Amin. Ku mau di sana, kayak lagu tuh, waktu gereja bangkit di akhir zaman, ku mau di sana. Waktu Tuhan angkat di awan-awan, ku mau di sana. Ya. Namun demikian mari kita pelajari nature atau hakikat daripada hukuman-hukuman Allah. Enggak harus di zaman antikristus. Sekarang juga Allah juga memberi hukuman kepada beberapa orang. Karena itu kalau Tuhan menyerukan pertobatan, tobatlah hari ini juga. Karena hukuman Tuhan itu selalu never stands alone. It never stands alone. Hukuman mengandung konsekuensi. Jadi kalau Tuhan bilang bertobatlah, lepaslah. Tuhan bilang cungkilah mata, cungkilah. Tuhan bilang penggalah lenganmu yang menuntunmu pada dosa, penggalah. Lebih baik one eye jack di jalan Tuhan daripada 2 mata cemplung ke neraka. Bapak Ibu Saudara, kalau langsung neraka ya sudah. Tapi di hidup ini kalau Tuhan hukum seseorang biasanya beruntun. Tapi His mercy never ends though. Kasih karunia-Nya tidak pernah berakhir. Jadi jangan pernah lihat Tuhan itu adalah seorang yang jahat, yang selalu mau hukum anak-anaknya. Tidak. Tapi Tuhan itu adil dan suci, jangan main-main saudara. Tuhan berkata kepada penyembah berhala, you kalau punya patung dan sembah, masih punya superstisi, masih punya tahayul, masih cari-cari orang pintar, masih minta diramal, masih melihat ini itu dan sebagainya. Kalau masih begitu, aku akan hukum itu tidak cuma Anda. Tuhan akan bilang, saya tidak akan hukum hanya dirimu. Sampai 3-4 keturunanmu, baca di perjanjian lama, I will punish for descendants down. Nanti tiba-tiba akan ada yang kehilangan ingatan, tiba-tiba nanti ada yang memberontak, ada yang cerai. Ada persoalan yang mendekatkan kita pada Tuhan, tapi yang penghukuman akan menjauhkan. Akan membinasakan. Ada persoalan yang merupakan training ground untuk melatih kita beriman. Tapi ada persoalan yang memang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dan itu bukan dari Tuhan, tapi karena Tuhan menghukummu, karena Anda bersikeras dalam dosamu. Tuhan akan menghukum 4 keturunan di bawahmu.
ada yang gila. Bukan karena Tuhan menghukumnya, tapi karena Anda keluar dari umbrella. No play-play soal begini. God's judgment never stands alone. Where there is war, there will be starvation, there will be hunger. Where there is hunger, there will be disease. Di mana ada apa tadi? Pedang, ada kelaparan. Di mana ada kelaparan, ada sampar. Ya, selalu seri dan korelasi. Karena itu yang the wisest thing to do, cara terbaik, paling bijaksana kalau Tuhan perintahkan kalau ada sesuatu tidak berkenan di hidup kita, paling bijak adalah stop it right away. Jangan tunda, berhenti sekarang karena Tuhan kalau sudah berbicara bertahun-tahun, apalagi kalau sudah final call segalanya, stop it right away. Cara terbaik paling bijaksana adalah pulang ke rumah, buang semua pornografimu, atau pulang ke rumah, buang materi, buanglah berhalamu, pulang ke rumah, ubahlah jalan hidupmu. Cara terbaik adalah the Sunday, hari Minggu kau mendengar suara Tuhan. Jangan keraskan hatimu seperti pada zaman Mara dan Meriba. Cara terbaik adalah pulang mendengar firman gini, langsung action. Jangan lewatkan hari Minggu ini sebelum Senin. Runtuhkan Asyerah dan Baalmu. Once the punishment is released, itu akan beruntun. Tidak ada yang bisa menghentikan. Tapi kalau Tuhan sabar, Tuhan itu bisa nahannya itu lama. Tidak ada yang bisa menahan seperti Tuhan. Makanya hanya Dia, hanya Beliau yang panjang sabar. Hanya Dia. Kita manusia cuma sabar. Makanya Alkitab tidak mengatakan buah roh itu adalah kepanjang sabaran. Buah roh itu kesabaran. Kita hanya belajar sabar. Hanya Tuhan yang panjang sabarnya. Tapi jangan main-main dengan orang yang panjang sabar. Sekali dia berkata, dan you cannot stop it. Pendeta tidak bisa menghentikan, Elia tidak bisa menghentikan, Abraham kalau hidup sekarang pun, Musa sembayang tersungkur pun tidak akan bisa mengubah pikirannya. Once orang panjang sabar berkata, oke, jalan, good luck. Makanya Tuhan berkata, jangan cobai Tuhan. Tahun ini, ya Allah damai sejahtera, hiduplah damai sejahtera dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, saya tidak nakut-nakuti, saya ngomong apa adanya. Emangnya Alkitab itu sia-sia ketika mengajarkan kita takut akan Tuhan? Kan pasti ada sesuatu dari Tuhan yang harus kita takuti. Kenapa kalau kita mengajarkan tentang seperti ini, lalu seperti itu kadang-kadang orang-orang tertentu yang mungkin dia sendiri tertemplak tapi dia gak suka, lalu dia berbalik ya kan. Kan ada orang di dunia itu gitu, kalau dia salah dia yang lebih marah. Parkiran kita diambil sama orang padahal kita sudah tik-tuk mau ke sana, lalu waktu kita tegur orangnya, lupa itu parkiran saya, dia bentak dulu. Itu memang sudah cara manusia untuk tidak pernah mengaku salah. Kalau saya ngajar seperti ini, akan ada orang-orang yang berkata, kenapa takut-takuti jemaatnya? Loh, emangnya Alkitab mengatakan takut akan Tuhan itu berarti Tuhan tidak perlu ditakuti atau tidak ada sesuatu pada Tuhan yang perlu ditakuti? Saya bersyukur anak-anak saya takut sama saya. Tapi mereka tidak ketakutan, mereka punya hubungan cinta dengan saya itu aman. Jadi kalau mereka berantem, sekali saya datang, mereka tahu, pasti ada sesuatu yang mereka takuti dari papanya. Saya sama anak saya itu kayak sahabat. Tapi saya bersyukur mereka ada takutnya sama saya. Coba kalau Anda punya anak tidak takut sama Anda. Gimana itu apalagi kalau papa? I think for some reasons, the Bible teaches us that God is to be feared. There must be some reasons why. Dan di Alkitab dikatakan Tuhan harus ditakuti, pasti ada alasannya. Kenapa dia harus ditakuti? Saya kasih alasannya di firman Tuhan. Ya, oke, haleluya. Sebentar lagi selesai ya. Anda bersama dengan saya? Oke, karena itu tahun ini kalau kita buat salah jangan takut. Kalau Tuhan tegur langsung berubah. Udah gitu aja. Jangan janji sama Tuhan, aku tidak akan buat salah Tuhan. Aku janji, jangan janji palsu. Ngomong aja sama Tuhan, Tuhan jagai aku. Kalau aku salah, tegurlah aku. Kasih aku hati yang mau berubah. Udah itu aja. Ya, ingat kata-kata saya, sampai nanti bulan Mei, Juni, Juli, ada yang buat salah di sini termasuk saya. Cepet get up ya, cepet bangkit. Jangan tunda besok, oke? Ngomong kanan kirinya. Kalau sampai salah, cepet bangkit ya. Kalau sampai jatuh, cepet bangkit. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ayat 9. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Inilah meterai kelima, bukan kuda, tapi ada orang-orang yang dibunuh karena firman.
Martir-martir pun mulai bermunculan dalam penglihatan Yohanes. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Ya, sama seperti mereka. Bapak Ibu Saudara, waktu dibuka meterai kelima, ada martir-martir yang Yohanes lihat. Dan khususnya mereka yang mati di zaman antikristus itu. Masih ada petobat baru, ada. Tapi gini game plan-nya. Sekarang ini kita punya mandat hanyalah. Saya bilang hanyalah bukan berarti mudah. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ini adalah kata-kata Paulus di perjanjian baru. Karena kita sekarang ada di perjanjian baru sebelum rapture pengangkatan gereja Tuhan. Dia akan hadir di awan-awan. Paulus juga menuliskan. Jadi kita punya game plan cuman sederhana. Hiduplah untuk Kristus setiap hari, mati adalah keuntungan. Kalau zaman itu nanti orang yang bertobat beda game plan-nya. Kalau sekarang hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, nanti begini. Yang mau percaya Yesus harus mati bagi Kristus. Tidak cukup hidup bagi Kristus. Di zaman itu nanti yang bertobat 7 tahun masa antikristus itu, siapapun yang bertobat, masih sebelum cawan, di 7 cawan, masih ada kemurahan. Nanti Anda akan lihat di minggu-minggu berikutnya itu saya ajarkan, Anda tahu penginjilan masih dijalankan, meskipun bukan lewat gereja, lewat nabi, lewat alam nanti akan ada. Tapi lewat malaikat, lewat nabi, 2 nabi, lewat malaikat masih terjadi. Khususnya bangsa Yahudi nanti banyak yang bertobat. Tapi kalau bangsa-bangsa non-Yahudi masih ada yang bertobat dengan tidak ada lagi gereja Tuhan di atas muka bumi, masih ada yang bertobat sedikit, tapi masih ada. Dan siapa yang bertobat, mandatnya bukan lagi hidup bagi Kristus, tapi mati bagi Kristus. Loh, apakah perlu mati bagi Kristus baru masuk surga? Bukan. Dia percaya saja. Tapi untuk dia bisa mempertahankan kesaksiannya, untuk mempertahankan pengakuannya tidak menyangkal Tuhan, dia pasti akan mati bagi Tuhan. Jadi mandatnya berubah, mati bagi Kristus, kalau bisa hidup itu namanya untung-untungan. Kalau kita sekarang hiduplah bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Nanti pasti mati bagi Kristus. Kalau bisa hidup untung-untungan. Kenapa untung-untungan? Ada yang luput? Ada. 7 tahun kan memerintah. Kalau dia memerintahnya 10 tahun aja semua punah. 17 tahun bisa habis semuanya. Kalau Hitler dibiarkan terus menyala, mungkin hari ini tidak ada Israel, Yahudi semuanya mati. Pada saat itu Antikristus dibatasi 7 tahun supaya dia jangan merajalela. Ada yang luput? Ada. Makanya saya kasih 1 tambahan. Waktu itu yang bertobat bisa hidup untung-untungan. Bisa setia. Semoga. Sekarang aja ada My Spiritual Journey, ada Connect Group. Ada khotbah-khotbah yang keras. Memberikan nutrisi pewahyuan, ada hamba-hamba Tuhan, pembicara dalam, pembicara luar, ada doa syafaat, ada FLC Family Life Counseling, di counselingin gini aja gak bisa sungguh-sungguh, nanti ini semuanya gone, tidak ada. You bisa sungguh-sungguh. Saya gak mau ketinggalan. Masih ada petobat? Ada. Tapi kita lanjutkan sedikit ya, ayat 12 sampai ini sudah selesai. Nah kita sekarang lihat, akan masuklah di ayat 12 sampai selesai ayat 17. Natural disasters. Akan terjadi yang belum pernah terdengar sebelumnya. Musibah-musibah alam yang tidak alami. Musibah alam tapi. Ya, dimulailah bencana alam yang tidak alami ini. Tuhan mulai murka kepada bumi. Apalagi minus gereja Allah. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Kita mengatakan ada gempa bumi dahsyat, jadi nanti ya ukuran-ukuran tanah akan berubah semua. Jadi good luck sertifikat. Jawa jadi berapa saya tidak tahu. Tapi Alkitab mengatakan gempa bumi dahsyat ini gempa bumi sebelumnya tidak ada. Seperti itu. Tsunami pun tidak ada artinya dibanding ini. Dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Jadi ada fenomena di tatanan bintang nanti.
Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah. Apabila ia digoncang angin yang kencang, tidak ada apa-apanya corona. Pada saat itu nanti akan ada yang namanya meteor-meteor. Ini bukan meteor garden yang sangat romantis itu, ini meteor beneran. Apa ada hubungannya dengan global warming? I don't know. Penipisan lapisan oksigen? Maybe. Tapi pada saat itu it's a very dangerous time to live. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung dan bergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Ini orang-orang yang saat itu baru menyadari, mereka yang percaya antikristus melihat belangnya sekarang merah padam mulai bermunculan. Dia berkata, mati aku, salah pilih. Mereka selama ini tertawakan Kristus, yang selama ini mereka antikristus. Mereka akan berkata, aduh, seperti perwira Italia itu loh, yang ketika Yesus disalibkan pukul 3 gempa bumi, buar gempa bumi, apa kata perwira Italia itu? Dia berkata, sungguh anak orang ini anak Allah. Dalam bahasa aslinya juga berarti, sungguh, he is a holy man. Orang Italia hari ini, orang Italia juga banyak yang sekuler. Kita bilang Yesus bagi mereka itu cuma agama, fanatik. Saya pernah diinterview dengan beberapa, ada 2 sumber berita, perusahaan berita internasional yang berpusat, satu di Amerika, satu di Inggris. Saya pernah diinterview tapi tidak muncul wajah. Interview dengan suara. Pada waktu kasus Air Asia. Waktu jemaat kita ada beberapa yang meninggal dunia. Saya masih ingat saya bicara dengan salah satu, saya tidak akan sebut nama perusahaannya untuk menjaga nama baik mereka. Salah satunya adalah seorang pembawa news yang sangat terkenal yang menginterview saya. Saya tahu saya tidak pernah lihat, saya tidak terus lebay narsis gitu, terus bukan lebay apa namanya apa narsis ya. Saya tidak cari-cari setelah orang masuk berita, apalagi atas duka, saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu adalah dalam interview saya, teman-teman saya memberitahu beberapa beritahu, nama Yesus yang saya sebut di-cut semua. Terakhir sebelum tutup telepon dengan saya lewat internet, saya diinterview live. Saya bilang sama orang itu, namanya, katakan Sylvie, bukan Sylvie lah namanya ya. God bless you Sylvie. Sebelum masuk, God, belum D-nya belum saya baca, God, tut, dari putus sama dia. They want nothing to do with Jesus. Saya bilang tentang Yesus semua itu dihilangkan. Saya ngomong sama dia, God bless you pun dia tidak mau. Padahal namanya dia, kalau saya sebut lebih lanjut mungkin Anda tahu. Masih ada tanda-tanda keluarganya pernah Kristen. Dan raja-raja di bumi, pembesar-pembesar, perwira-perwira, orang sekuler semuanya ini, orang kaya, orang berkuasa, semua budak serta orang merdeka lihat. Dan mereka berkata kepada gunung ayat 16 dan kepada batu-batu karang itu di 3,5 tahun kedua. Orang-orang dunia mulai tobat namun tidak bertobat. Mereka berkata, sungguh ternyata Yesus itu sungguhan. Sungguh ternyata Yesus itu holy man. Sungguh dia anak Allah. Runtuhlah menimpa kami, mati kami, sembunyikan kami terhadap dia yang duduk di atas tahta, terhadap murka anak domba itu. Kami salah pilih. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka. Dan siapakah yang dapat bertahan? Mereka berkata, mati aku salah pilih. Tapi waktu itu kita semua sudah bersama dengan Yesus di sisinya di Firdaus. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Right now, hari ini adalah the seasons of grace. The season of grace is still here. Di sini sekarang adalah era kasih karunia masih ada. Tapi ingatlah, anugerah itu menipis, bukan cuma oksigen di pusaran bumi. Ambil waktu ini untuk cari Tuhan dan bangun kerohanian. Bawa keluargamu pada Kristus. Tidak ada waktu lebih indah dari sekarang. Jangan biarkan corona membuat Anda panik seolah-olah tidak ada Tuhan. Ini belum apa-apa. Ini ujian iman dan kita harus menang. Kita pasti menang. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Untuk memberikan sebuah altar call. Karena zaman ini sekarang kalau diselamatkan paling bahagia sebelum semua terlambat. Karena memang betul-betul kita masih berada di penghujung masa anugerah. Entah sampai kapan. Tuhan bisa datang menjemput kita di awan-awan. Siang hari ini. Atau sekarang. Atau besok. Atau nanti. Jam kehidupan diputar hanya sekali. Tak tahu kapan berhenti.
Bapak Ibu Saudara, belum lagi kita bicara soal mati. Kalau setelah kita mati, kita kemana? Kalau kita tidak selamatkan, belum diampuni dosa kita. Kalau kita jauh dari Tuhan, juga jangan main-main dengan itu. Jauh dari rancangan Tuhan adalah sesuatu yang tidak indah, belum lagi bahaya. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengundang Anda, ini bukan basa-basi, you don't do it for me. Anda tidak usah malu dengan kanan kiri, semua orang juga orang yang butuh, kiri kanan Anda butuh Tuhan. Cuman mungkin bukan hari ini mereka butuh didoakan. Tapi kalau Anda adalah orang yang sudah jauh dari Roh Kudus, Anda dulu pernah melayani Kristus, sekarang kepahitan lah, apalah, jatuh bangun dalam dosa, pokoknya tidak beres deh hidupnya dengan Tuhan. Sekarang waktunya Anda bereskan, jangan pulang dari kebaktian ini. Nggak ada garansi minggu depan, kita kan nggak tahu kapan kita mati atau Tuhan datang. Atau kalau Anda belum pernah terima Yesus hari ini, Anda mau menerima Tuhan Yesus secara pribadi, baik Kristen apalagi yang bukan, ini waktunya. Anda belum dibaptis selam, jangan tunda. Kelasnya bisa lanjutkan nanti, tapi baptisnya bisa sekarang. Jangan tunda-tunda, itulah tanda keselamatan kita. Hari ini juga peroleh, jangan kita ulur-ulur waktu lagi. Kalau itu Anda bawa barang pribadi, maju saja ke sini. Dan hari Jumat kemarin kalau kita puasa untuk orang-orang yang kita cintai, kalau mereka kita bawa hari ini, Anda tergerak, ajak mereka, temani mereka maju ke depan. Ini waktunya terima Tuhan. Haleluya, ini waktunya terima Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk semua orang yang akan maju. Haleluya. Ya Allah, damai sejahtera. Lain maju ke sini, jangan malu. Kuduskan aku seluruhnya. Berikan tepuk tangan untuk mereka yang maju. Kasih semangat untuk mereka. Haleluya. Dan tubuhku terpelihara sempurna. Ya Allah, damai sejahtera. Ya